Halo sahabat Pelita Sehat, kembali lagi di serial edukasi bersama Klinik Pelita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita. Kembali lagi sama saya Kak Jane dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu flu Singapura atau HFMD atau Hand, Foot, and Mouth Disease. Yuk kita simak sampai akhir. Singapura atau HFMD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus genus Enterovirus dengan spesies Coxsackie-virus A16 dan Human Enterovirus 71. Nah, penyakit ini sangat umum nih dijumpai pada anak-anak. Biasanya usianya di bawah 10 tahun dan anak-anak yang misalnya di penitipan atau di taman kanak-kanak itu lebih rentan terkena penyakit ini. Nah, kenapa? Karena penyakit ini penularannya cukup banyak. Salah satunya dari cairan dari hidung, dari mulut ya, dari saliva, atau karena penyakit ini ada luka-lukanya di tangan dan kaki dan luka-lukanya itu bisa pecah, ada cairannya. Nah, kalau kontak dengan cairan tersebut itu juga bisa tertular. Kemudian kalau kontak erat nih misalnya pada anak-anak di penitipan atau di taman kanak-kanak gitu ya, berpelukan, kemudian kontak berbicara dalam waktu yang lama atau ciuman, itu mereka juga bisa tertular. Kemudian bisa tertular dari mana lagi? Dari feses atau kotorannya. Atau kalau kontak atau menyentuh barang-barang di sekitar yang sudah terkontaminasi oleh virus tersebut. Nah, karena ini penyakit virus, biasanya seiring anak itu besar atau seiring kita besar, itu lama-lama jadi nggak ada gejala-gejalanya, tapi ini bisa menimbulkan gejala-gejala yang cukup mengganggu pada anak-anak. Nah, apa aja gejalanya? Yuk kita simak berikut ini. Oke, gejalanya apa aja nih? Jadi gejalanya itu bisa beragam. Salah satunya itu demam. Kemudian bisa juga ada nyeri menelan atau sakit tenggorokan. Kemudian karena sakit tenggorokan dan nyeri menelan itu biasanya anaknya jadi nggak mau makan. Jadi penurunan nafsu makan dan juga minum karena sakit ya saat menelan. Dan juga ada perasaan mudah lelah atau nggak enak badan. Nah, yang khas dari penyakit ini ya, namanya kan Hand, Foot, and Mouth Disease. Jadi otomatis pasti menyerang tangan, telapak kaki, dan juga mulut. Nah, biasanya 1-2 hari setelah demam, anaknya itu akan ada ruam kemerahan. Ya, biasanya mulainya di belakang rongga mulut. Jadi di sekitar langit-langit bagian belakang itu nanti akan ada ruam merah. Nah, ruam merah ini dia bisa berubah menjadi lentingan, kemudian dia bisa pecah. Nah, kalau pecah itu nanti akan kita lihat gambarannya seperti sariawan, ya bisa dilihat di gambar ini. Nah, itu sangat nyeri. Umumnya pada anak-anak itu sangat nyeri dan itu yang bikin mereka rewel, nggak mau makan, nggak mau minum. Dan komplikasi tersering yang paling sering terjadi pada anak-anak adalah dehidrasi. Jadi karena mereka rewel, nggak mau makan, nggak mau minum, ada sariawan di sekitar mulutnya, jadi cenderung itu yang bikin nggak nyaman. Kemudian 1-2 hari setelahnya biasanya mulai nih muncul ruam-ruam di tempat lain. Paling sering di telapak tangan dan telapak kaki. Nah, ruamnya ini kan tadi sering di telapak tangan dan kaki ya, tapi bisa juga loh muncul di memang daerah tangan, kaki, daerah bokong atau juga daerah kemaluan. Ruam atau luka-lukanya merah-merahnya yang tumbuh di tangan dan kaki itu umumnya nggak nyeri. Jadi dia hanya merah, kemudian bisa ada lentingan juga dan bisa pecah tuh nanti warnanya jadi seperti kuning keabuan. Nah, karena ini penyakit virus ya bisa sembuh sendiri biasanya dalam 1-2 minggu dan ruamnya ini nggak akan timbulin bekas gitu. Nah, berikutnya untuk cara pengobatannya nih atau tata laksana. Jadi kan sebelumnya sudah disebutkan juga kalau ini merupakan penyakit virus. Jadi tata laksananya biasanya hanya suportif
atau berdasarkan keluhan yang dirasa pasien. Karena tadi bisa ada demam, kemudian juga nyeri, bisa diberikan paracetamol, atau untuk ruam-ruamnya yang dirasa kurang nyaman bisa dikompres hangat. Kemudian juga pemberian minum dan juga makan itu penting ya. Biasanya kalau anak karena dia sakit tenggorokan, sulit menelan, biasanya kita modifikasi nih dietnya. Bisa misalnya minumannya bisa yang agak dingin, kemudian juga makanannya lebih ke diet lunak. Jadi jangan dikasih goreng-gorengan dulu atau makanan-makanan yang kering sehingga anaknya lebih sulit menelannya dan nanti lebih sakit. Kemudian juga karena ada sariawan ya di sekitar rongga mulutnya, bisa dengan obat kumur untuk meredakan rasa tidak nyaman. Nah kemudian jadi bagaimana nih caranya kita bisa mencegah penyakit ini? Jadi ya karena ini kan tadi sudah disebutkan ya, bisa tertular dari kontak langsung, kemudian dari kontak benda-benda terkontaminasi, atau juga kontak erat dengan pasiennya. Jadi untuk mencegahnya ya kita harus memutus rantai penularan tersebut dengan cara kita bisa mengisolasi pasiennya, kemudian juga kita hindari kontak dengan pasiennya. Kemudian juga kita harus jaga kebersihan, baik kebersihan diri kita maupun lingkungan sekitar. Jadi bisa dengan cuci tangan ya, dengan air mengalir dan juga dengan sabun, menggunakan 6 steps WHO minimal 20 detik. Kemudian juga membersihkan lingkungan-lingkungan atau perabotan-perabotan sekitar yang biasanya banyak nih dipegang-pegang, terutama sama anak-anak, seperti kursi, meja, gagang pintu, dan lain sebagainya. Dan dengan begitu diharapkan kita bisa memutus rantai penularannya dan selalu sehat dan terbebas dari virus-virus sekitar kita. Nah, sekarang sahabat Pita Sehat sudah lebih mengenal dan bahkan paham kan tentang penyakit flu Singapura atau hand, foot, and mouth disease? Kalau sahabat Pita Sehat atau ada keluarga atau rekan yang terkena penyakit ini, jangan ragu untuk langsung konsultasi atau berobat ke klinik Pita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman sahabat Pita Sehat supaya nggak ketinggalan video edukasi menarik dari klinik Pita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita. Saya Kak Jane dan sampai berjumpa di video berikutnya.